Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ketaatan yang dapat kita lakukan. Ibadah yang dapat kita tuntaskan. Baik itu membaca Al-Quran, berzikir, salat, puasa, bersedekah. Itu sejatinya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang semoga Allah membantu kita untuk mensyukurinya. Walhamdulillahi ala kulli hal. Dan segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu dalam semua kondisi. Musibah yang menimpa kita, ketidaknyamanan yang kita rasakan, kesulitan yang kita hadapi, itu juga karunia Allah sebenarnya. Tapi sebagian kita sampai hari ini belum pandai memandang musibah sebagai sebuah karunia. Maka hari ini kita ngaji. Dan ngaji lagi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Teman-teman di sisi saya khususnya. Siapa sih yang hidupnya selamat dari musibah? Siapa? Mau itu orang terkaya di muka bumi ini. Mau itu orang terbahagia. Mau itu orang paling populer, orang paling disegani, orang paling tampan, orang paling cantik. Engkau tinggal sebutkan orang-orang yang menurutmu hebat, menurutmu sebagai teladan. Engkau ingin seperti mereka, dalam tanda kutip. Apakah dia selamat dari yang namanya musibah? Nggak ada. Sebagai seorang istri, mungkin dia menghadapi banyak hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Suami yang zalim. Mungkin suami yang poligami. Suami yang kehadirannya di rumah hanya menambah petaka buat istri dan anak-anak. Suami yang temperamen, suami yang gak tahu diri, suami yang hanya menuntut haknya, suami yang jarang pulang ke rumah, suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup, suami yang jarang menanyakan kondisi istri. Yang kau sebutkan berbagai macam karakter suami yang buruk. Mungkin dia ada dalam kehidupanmu. Suami yang kalau ngomong menyakitkan hati. Atau ada yang musibahnya dalam masalah ekonomi. Usaha yang tidak menghasilkan. Pekerjaan yang sulit dan berat dengan penghasilan yang kecil. SP 1, 2 dan sebentar lagi mungkin akan dipecat dari pekerjaannya. Pengurangan pegawai yang mungkin dia akan termasuk dari yang dikurangin. Ada yang musibahnya di anaknya lahir tidak sempurna.
Ada musibahnya mertua yang suka ikut campur. Atau musibahnya orang tua sendiri yang zalim, yang pilih kasih. Atau musibahnya pembantu yang suka membuat sakit hati. Engkau tinggal sebutkan. Nggak ada. Gundah, galau, sedih, cemas, kekhawatiran, ketakutan. Itu musibah. Dan kita akan menghadapi musibah. Dimanapun kau hidup. Di Mekah Al-Mukarramah. Di kota Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin sebagian, Hasan anak tinggal di Madinah. Lebih nikmat, lebih nyaman. Musibah ikut bersamamu. Allah berfirman. Kita yang suka baca Quran, yang kalau tiap bulan hatam Quran, insya Allah kita akan melewatin tuh ayat ya. Kembali kita melewatin ayat tersebut. Sehingga tertanam di dalam jiwa kita bahwa musibah itu akan ada bersama kita. Tapi nikmat juga banyak yang mendampingi kita. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Ali Imran ayat 186? Coba kita baca. Nah, tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Belum Dan pasti selesai kamu ayatnya, Afwan. Ayatnya belum selesai. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Nah. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Dan dari orang-orang yang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Allahu Akbar. Allah mengatakan itu. Kalian akan diuji. Dalam harta kalian. Dan dalam diri kalian. Artinya secara ekonomi, secara pribadi, personal kita akan mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ini informasi yang disampaikan kepada kita agar engkau bersiap-siap.
Seperti orang yang dikatakan nanti ya di kilometer sekian itu ada macet parah. Dan gak ada jalan lain kecuali lewat sana. Apa yang akan kau lakukan? Aku harus bawa bekal. Oh, aku harus sholat dulu. Aku jamak sholatnya. Oh, aku penuhin BBM mobilnya. Karena udah dikasih tahu gitu loh. Tapi ada orang yang dikasih tahu gak mau tahu. Engkau akan diuji. Sehingga ketika ujian itu datang, engkau udah siap. Oh iya, aku udah siap. Kita semua tidak menginginkan musibah, tapi musibah datang. Kenapa? Karena kita berada di negeri musibah. Di negeri bala dan cobaan. Wala tasma'un, dan kalian akan mendengar ya dari orang-orang yang diberi Alkitab dan dari orang-orang musyrik. Gangguan-gangguan yang banyak. Makanya kalau umat Islam di muka bumi ini mendengar ya ada pelecehan terhadap agama Allah, pelecehan terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Allah udah kasih tahu. Engkau akan mendengar. Wala tasma'unna. Terus jamaah. Sahabat mendengar. Para tabi'in mendengar. Tabi'ut tabi'in. Dan kita yang hidup di masa sekarang juga mendengar. Kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan sama mereka. Mereka mengatakan Allah punya anak. Na'udzubillah min dzalik. Terus, apa solusinya? Sabar dan bertakwa. Itu termasuk urusan yang harus diutamakan seharusnya. Ahibati fillah, yang sedang merasa dapat musibah besar, cobaan yang berat, maka ingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ketika beliau ditanya, ayyun nasi asyaddu bala'an? Manusia seperti apa yang paling dahsyat balaknya? Kata Nabi SAW, Al-Anbiya, para nabi. Para nabi. Ujianmu gak seberapa. Thummal amthal fal amthal. Kemudian yang mendekati. Yang mirip sama nabi dari orang-orang soleh. Itu dikasih bala yang berat sekali. Yubtala rajul ala hasabi dinihi. Seorang itu dikasih bala setara dengan kondisi agamanya. Fa in kana fi dinihi salabah, kalau agamanya kuat ya, kokoh, zida fi salat, zida salabatan, ditambah lagi tuh balanya buat dia. Tambah teguh lagi dia. Jadi nggak ada ucapan tolong ini dipahami. Nggak ada lagi seorang muslim yang kemudian mengatakan, aku nggak mampu menghadapi musibah ini. Aku nggak kuat. Engkau tahu siapa yang menurunkan bala itu? Allah Azza wa Jalla. Dan sudah ditakar. Kalau bicara resep, itu sudah sesuai dengan resepnya. Yang diminum 3 kali sehari, ada yang diminum 1 kali sehari, ada yang diminum 2 kali sehari, ada yang harus habis, sudah ditakar. Maka jangan sok tahu. Allah kasih tahu sama engkau. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya melampaui batas kemampuannya. Enggak ada. Mungkin seorang bos memberikan tugas kepada anak buahnya di luar batas kemampuan dia. Itu mungkin. Kenapa? Karena bos nggak tahu kalau fulan nggak mampu. Iya. Tapi Allah itu alimun hakim.
Allah itu maha tahu dan maha bijak. Dan Allah tahu fulan mampu. Dan di balik itu ada hikmah. Yang kadang-kala dia nggak sadar dan tidak tahu dengan hikmah tersebut. Tapi yang jelas Allah tahu engkau mampu. Dan bicara bala engkau nggak bisa pilih. Bicara musibah engkau nggak bisa pilih. Aku musibahnya kayak gini aja. Engkau siapa? Engkau hamba. Wa in kana fi dinihi riqatun khuffifa anhu. Kalau agamanya ringan, Allah ringankan balanya buat dia. Wa la yazalul bala'u bil abdi. Ada yang bala itu bersama hamba. Selalu mendampingi dia. Hatta yamshiya 'alal ardi ma lahu khatiyah. Sampai dia berjalan di muka bumi ini nggak punya dosa. Padahal kita tahu diturunkan Nabi Adam ke bumi karena dosa. Dan ada seorang hamba yang dikasih bala sama Allah terus sampai dosanya habis. Terus surga tempat dia. Ahibati fillah. Jibril alaihi salam pernah datang ke Masjid Nabawi. Di saat Nabi alaihi salatu wasallam berkumpul dengan para sahabatnya. Iya. Dia bertanya kepada Nabi SAW. Sahabat nggak tahu kalau itu Jibril ya, karena dia dalam wujud manusia. Yang pertama dikatakan oleh Jibril, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepada aku Islam itu apa? Akhbirni anil iman. Kabarkan kepada aku iman itu apa? Akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepada aku ihsan itu apa? Peristiwa ini bukan terjadi di kota Mekah. Bukan terjadi di awal-awal Islam. Terjadi setelah Nabi lama di kota Madinah. Dijelaskan apa itu iman. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dan engkau beriman dengan takdir baik dan buruk. Ini disampaikan di hadapan generasi terbaik umat ini. Di hadapan sahabat-sahabat Nabi yang sudah bertahun-tahun hidup penuh dengan perjuangan. Ditekankan kepada mereka tentang iman itu apa. Salah satu rukun iman itu beriman dengan takdir baik dan buruk. Iman itu modal menghadapi musibah. Modal. Bentar lagi kita akan bicara hikmah. Kalau imanmu lemah kepada Sang Pencipta, seribu hikmah disampaikan kepadamu, mungkin tidak terlalu berdampak kepada hati dan kejiwaanmu. Tapi kalau engkau beriman, engkau akan menghadapi sebesar apapun musibah itu bersama-sama Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Jalla Jalla di surat At-Taghabun ayat 11? Di surat At-Taghabun ayat 11. Coba kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allahu Akbar jamaah. Tidak ada satupun
musibah yang menimpa hamba kecuali itu dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dengan ilmu Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang beriman dengan hal itu, kemudian Allah katakan, "Waman yu'min billah," dan barang siapa beriman kepada Allah, yakin bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, yakin bahwa Allah itu Al-Alim Al-Hakim, yakin bahwa Allah itu fa'alun lima yurid, Allah berbuat apa yang Allah kehendaki, yakin bahwa Allah sudah menakar itu musibah sesuai dengan kemampuan dia, yahdi qalbah. Keimanan ini menyebabkan Allah memberikan petunjuk kepada hatinya, menjadi damai hatinya. Segala sesuatu. Tadi pagi, Anda mendengar potongan ceramah seorang syekh berkaitan dengan masalah musibah. Di Arab Saudi itu kan banyak highway ya. Biasanya berapa kilo nanti ada pemeriksaan ya. Polisi yang bertugas di sana. Ini syekh menceritakan ada yang bertanya tentang peristiwa yang paling aneh, yang paling menakjubkan yang pernah dia lewati. Maka kemudian dia bercerita, kawannya ini tanya, ketika dia datang di pagi hari atau di siang hari waktu shift, dia tanya, "Kalian tahu nggak tadi malam ada kejadian apa?" Nggak tahu, ada kejadian apa. Jadi tadi malam waktu dia jaga, tahu-tahu ketika di pos pemeriksaan itu ada pengendara yang mengatakan di daerah ini ada kecelakaan berat, mobil kebalik kata dia. Kata dia dikasih tahu tempatnya, berangkatlah polisi ini. Dia lihat sampai ke tempat itu, lihat mobil yang sedang terbalik ya. Kemudian dia pakai lampu sorotnya itu disorot ya, mungkin ada yang keluar dari kendaraan itu ya. Dilihat ada orang, dideketin orang. Ternyata orang itu sedang sholat, sedang menghadap kiblat dan sedang sholat orang itu. Ada seorang lelaki sedang sholat. Sedang mengatakan, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin." Orang sedang sholat mengatakan, "Aku hadapkan wajahku kepada Allah pencipta langit dan bumi. Aku berserah diri kepadanya dan aku bukan termasuk orang-orang musyrik." Terus selesai sholat. Kita tahu di antara cara menghadapi musibah yang berat itu dengan sholat. Allah mengatakan, "Wasta'inu bis sabri was shalah." Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Kayak apa kondisimu ini dan itu ya? Kata dia. Ya alhamdulillah, dia nggak apa-apa. Siapa yang ada di mobil? Kata dia. Kata orang ini, istriku sama anak-anakku. Kalau nggak salah 3 anak perempuan di situ. Akhirnya polisi-polisi itu menyuruh orang ini untuk tidak mendekat ke mobil itu. Akhirnya mobil itu dibalikin jemaah. Dikeluarkan satu persatu orang. Dilihat semuanya sudah meninggal. Istrinya meninggal. Anaknya yang 3 perempuan meninggal. Maka dipanggil mobil ambulan. Akhirnya satu persatu dimasukkan ke mobil ambulan. Polisi itu datang kepada orang ini. "Engkau ayo ikut sama kita. Ikut di mobil yang lain. Tidak bersama ambulan." Kenapa kata dia? Ya mungkin ada yang bisa diselamatkan kata dia. Kata orang ini, "Aku udah tahu," kata dia. "Tahu apa?" "Aku tahu mereka semua meninggal dunia." Tenang kata mereka. Kata polisinya ini, kita yang ada di sana itu kaki kita gemeteran mindah jenazah itu. Melihat kecelakaan yang begitu menakutkan. Kata dia polisi, kita ini gemeteran. Dia, kata dia, seperti seorang pengantin di malam pengantinnya. Wajahnya penuh dengan cahaya. Tenang dia. Ketika ambulan mau berangkat, dia masuk ke mobil ambulan.
Dia buka istrinya, dia ciumin istrinya. Dia buka anak perempuannya satu persatu, dia ciumin. Kemudian dia angkat tangan berdoa. Allahumma gfir lahum, warhamhum, wardu anhum, wa adkhilhumul jannah. Dia doakan, kemudian dia keluar. Kenapa itu bisa terjadi? Coba? Ini ayat yang kita baca. Waman yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan kasih hidayah. Jemaah. Allah tenangkan hatinya. Dia kehilangan istrinya. Dan Allah sudah sampaikan kalian akan diuji. Di harta dan di diri kalian. Kehilangan orang-orang yang dia cintai. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Disinilah yang menjadikan orang itu kuat menghadapi musibah. Ketika dia yakin bahwa musibah itu dari Allah Azza wa Jalla. Dan hidup di dunia ini susah, sulit, menyebalkan. Ya. Dunia ini penjara buat orang-orang beriman. Sijnul mu'min. Letakkan dalam benakmu, engkau sedang dalam penjara. Semua kesukaran, kesulitan dalam penjara, engkau akan rasakan. Kalau bicara apa hikmah dari musibah yang menimpa orang yang kehilangan pekerjaannya, mendapatkan pasangan hidup yang menyebalkan, dapat ujian di anak-anak yang gak nurut, gak taat, ekonomi yang sulit, utang yang tidak terbayar, maka ada banyak hikmah. Di antaranya, agar engkau mewujudkan peribadatanmu kepada Allah secara tulus. Engkau diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Iya, kita tahu itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada sebagian orang yang lisannya mengatakan dia hamba Allah. Iya, aku diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tatkala Allah berikan cobaan kepada dia, ternyata dia hamba nafsunya. Dia hamba kesenangannya. Dia hamba kelezatannya. Ketika dia senang, dapat kenikmatan, baru dia hamba Allah. Ketika dikasih kesusahan, dia menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Lupa kalau dia hamba Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hajj ayat 11. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man ya'budu Allaha 'ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun qalaba 'ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Ya. Ada orang yang akhirnya bunuh diri.
Ada orang yang akhirnya pindah agama. Ada orang yang akhirnya meninggalkan ketaatan. Karena merasa Allah kok nggak adil. Ajib. Engkau itu hambanya Allah apa bukan? Maka ujian turun untuk menguji. Kau benar-benar hamba Allah apa bukan gitu loh. Kalau hamba Allah, apapun yang terjadi, dia terima. Tiap pagi dia berdoa, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Maka ujian datang agar engkau mewujudkan engkau bukan hamba kesenangan. Ada orang yang tatkala dikasih ujian nggak bisa melunasi utangnya, dia bunuh diri, dia melakukan perbuatan nisa, dia mencuri, dia merampok, dan lain sebagainya. Yang kedua, musibah datang untuk mempersiapkan engkau naik kelas. Untuk naik kelas. Kalau engkau membaca sejarah bagaimana umat Islam dikasih musibah sama Allah Azza wa Jalla. Mereka bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Dikasih musuh berjumlah 1000 sedangkan jumlah mereka 300 orang ketika perang Badar. Ini benar-benar musibah buat mereka. Tapi ternyata memang untuk naik kelas. Perang Uhud Allah berikan kekalahan kepada mereka untuk naik kelas. Ketika perang Khandaq dikasih balak lagi sama Allah, 10.000 pasukan datang ke kota Madinah untuk menghabisi umat Islam untuk naik kelas. Maka tatkala engkau diberi musibah, engkau langsung berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Engkau sedang mau naik kelas. Musibah itu juga menghapuskan dosa. Emangnya engkau gak punya dosa? Banyaklah. Kata Nabi SAW, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dan bala itu ada yang selalu berada menimpa wanita muslimah, lelaki muslim di dirinya, waladihi, di anaknya, di hartanya, sampai dia berjumpa dengan Allah gak punya dosa. Engkau sedang dibersihkan dosa. Engkau lihat kadang-kala ada baju yang terkena noda, yang dicuci biasa gak bisa. Ada yang harus disikat. Yang masih nyuci pakai tangannya, dia akan tahu bagaimana disikat itu. Kita dulu waktu di pondok ya, leher ini yang hitam-hitam biasa disikat. Itu balak datang kepadamu. Salah satu hikmah. Kemudian kata Nabi SAW, idza aradallahu bi'abdihil khair. Kalau Allah menginginkan kebaikan buat hambanya, ajjala lahul uqubata fid dunya. Allah segerakan hukuman buat dosanya di dunia. Itu kalau Allah ingin kebaikan buat hambanya. Tapi kalau Allah ingin keburukan buat hambanya, gak dikasih bala dia. Gak dikasih musibah yang menghapuskan dosa. Dibiarkan hidup bersenang-senang. Kemudian yang keempat, musibah itu ternyata mengangkat derajatmu dan menjadi pahala buat engkau. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqaha. Tidaklah musibah menimpa seorang muslim. Bentuknya duri.
Dulu banyak duri, sekarang mungkin orang masak ya, kena minyak yang tahu-tahu apa istilahnya? Kena minyak pokoknya dia. Atau dia sedang menjahit kena jarum, atau yang lebih dari itu, illa rafa'allahu biha darajah. Melainkan Allah angkat 1 derajat buat dia. Jadi tatkala engkau terkena musibah, engkau berbaik sangka sama Allah. Dia angkat derajatmu. Kemudian yang kelima, musibah datang agar engkau introspeksi diri. Ya, kalau bicara musibah itu menghapuskan dosa, apa dosaku? Banyak dosamu. Tapi paling tidak dengan musibah menimpamu, engkau jadi tahu. Ana ingat jamaah sebuah musibah yang dari hari itu sampai hari ini. Dan dalam bayangan ana musibah ini mungkin akan, ya semoga Allah kasih kesembuhan. Karena sebuah dosa. Ana dulu waktu di Madinah, waktu kita mahasiswa, ana beli sepatu gunung mahal. Buat kita mahasiswa itu mahal banget pada waktu itu. 250 real apa kita beli pada waktu itu ya. Ana pakai itu jadi keren kayaknya jemaah. Ada kesombongan. Ketika ana berjalan jemaah, itu pertama engkel ana keseliu jemaah. Ana rasakan ya Allah. Akhirnya sandal itu ana bawa ke masjid dan sandal itu hilang. Sandal itu hilang, tapi sakitnya sampai hari ini. Maka tatkala engkau terkena musibah, waktunya engkau mengevaluasi dirimu. Introspeksi. Jangan merasa engkau sudah baik. Kemudian yang keenam, musibah itu pelajaran. Dari pelajaran tauhid. Bahwa la haula wa la quwata illa billah. Pelajaran agar engkau tahu engkau budak yang lemah. Yang engkau tidak akan dapat meraih apapun kecuali dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Pelajaran tauhid agar engkau kembali kepada Allah. Agar engkau bertawakal kepada Allah. Agar engkau tidak berkata, andai kata, lah. Nggak ada andai kata. Yang terjadi adalah apa yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh, bala itu mengeluarkan ujub dari jiwamu. Sehingga engkau lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Ketika perang Hunain, umat Islam jumlahnya 10.000. Ditambah penduduk Mekah yang baru masuk Islam 12.000. Mereka berangkat. Ini jumlah terbesar pada saat itu ya. Menghadapi musuh mereka dari Hawazin. Allah kasih bala kepada mereka. Karena ada ujub di dalam diri sebagian mereka. Sampai Allah mengatakan, wa yawma hunainin il a'jabatkum kathratukum. Falam tughni ankum syai'. Ingat ketika perang Hunain, tatkala kalian takjub heran dengan jumlah kalian. Ada yang takjub dengan hartanya, ada yang takjub dengan keilmuannya, ada yang takjub dengan kepandaiannya, ada yang takjub dengan popularitasnya, ada yang takjub dengan followernya, ada yang takjub. Allah kasih bala engkau. Dan kau keluarkan ujub itu dari jiwa. Kalau nggak dikasih bala, ini ujub terus nih orang. Mati, na'udzubillah. Neraka tempat. Maka engkau introspeksi diri sehingga kau tidak ujub lagi jemaah. Itu sahabat Nabi. Ada Abu Bakar di sana, ada Umar di sana, ada Rasulullah SAW. Allah berikan musibah kepada mereka. Dikasih kekalahan di awal peperangan itu. Kemudian yang ketujuh,
Ya, musibah itu untuk menampakkan hakikat manusia. Ada orang-orang yang nggak dikenal kecuali tatkala musibah datang. Kata Al-Fudhal bin Iyad, "An-nas madamu fi afiyah masturun." Orang itu ketika dalam kondisi nyaman, ya tertutup. Kita nggak tahu fulan ini seperti apa, sebenarnya nggak tahu kita. Oh, fulan baik, tunggu dulu. Fa idza nazala bihim bala saru ila haqaihim. Kalau datang bala kepada mereka, terlihat jemaah mana yang beriman, mana yang munafik, mana yang pura-pura beriman. Abu Bakar Siddiq. Bagaimana disebut As-Siddiq? Kenapa itu tidak digelarkan kepada seluruh sahabat Nabi? Ada orang-orang spesial. Setelah bala Isra Mi'raj, muncul As-Siddiq. Kemudian bala itu ya mendidik, menempa manusia, mempersiapkan mereka untuk menghadapi sesuatu yang lebih besar lagi. Makanya bagaimana Nabi SAW ya, ini buat orang-orang yang hidup susah. Engkau ketahuilah bahwa Nabi SAW melewati semua kesusahan hidup. Lahir yatim, dipisahkan dari ibunya, dirawat di kampung sana, balik ke ibunya, kemudian dirawat 2 tahun, meninggal ibunya meninggal jemaah, bukan di Mekah, di Abwa, jaraknya masih jauh menuju ke Mekah. Akhirnya dibawa, dirawat oleh Ummu Aiman. Gimana dia melihat ibunya meninggal dunia. Kemudian dirawat sama kakeknya 2 tahun aja. Hidup sama pamannya yang susah. Menggembala kambing Nabi SAW. Itu persiapan untuk menempa seseorang. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai para ulama mengatakan kalau Nabi Yusuf itu tidak dipisahkan dari orang tuanya. Jadi apa dia? Dia jadi anak yang dimanja sama bapaknya. Maka Allah pisahkan dari ayahnya. Dan baru berjumpa lagi setelah 40 tahun. Atau ketika umurnya 40 tahun. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Allah kasih bala, dia harus meninggalkan istana. Yang dari lahir dia hidup di istana. Penuh dengan kenikmatan, kelezatan dan penuh penghormatan dia di sana. Dipisahkan jadi penggembala kambing 10 tahun. Persiapan. Musibah itu turun untuk mempersiapkan engkau. Nah, kemudian ya musibah datang menimpamu agar engkau tahu mana kawan sejati dan mana yang hanya kawan kepentingan. Dari mana? Dari musibah. Mana orang-orang yang dulu datang dan mana orang-orang yang tahu-tahu meninggalkan dirimu. Jadi engkau jadi lebih tahu lagi dengan siapa yang bersamamu. Kemudian ya musibah itu datang agar engkau tidak terlalu cinta sama dunia. Agar engkau tahu dunia ini kesenangannya hanya sebentar. Hanya sementara. Sehingga hatimu tidak condong kepada dunia. Kalau engkau dikasih kesenangan terus sama Allah, boleh jadi engkau gak berharap akhirat nanti. Berharap ingin hidup selama-lamanya di muka bumi ini. Dan musibah itu datang juga untuk mengingatkanmu kepada nikmat Allah yang banyak sekali. Musibah datang agar engkau ingat dengan nikmat Allah yang banyak. Karena manusia itu ingkar dengan nikmat Allah. Yang ada mengeluh, merintih, seakan-akan orang yang paling susah. Allah kasih nikmat banyak loh engkau. Makanya orang tidak akan mensyukuri nikmat sehat kecuali kasih sakit sama Allah. Ya, sebagian orang ya.
Ketika dikasih sakit, ya Allah, alhamdulillah, sehat kemarin. Yang terakhir agar engkau rindu sama surga Allah SWT. Tempat yang gak ada bala dan musibah di sana. Tapi untuk ke sana engkau harus melewati jembatan musibah. Ahibati fillah. Ada 4 tingkatan manusia menghadapi musibah. Yang pertama, maqamul ajiz. Orang yang tidak sabar. Orang yang marah-marah, teriak-teriak, melempar-lempar, atau memukul dirinya, atau bahkan dia sampai melukai diri dan bunuh diri. Itu ajiz. Maka kalau engkau melakukan itu, bertobatlah kepada Allah SWT. Nggak boleh. Yang kedua, maqamus sabar. Sabar. Sabar itu artinya nahan diri. Jangan sampai melakukan sesuatu yang dimurkain Allah atau yang tidak masuk akal, tidak diterima. Dalam akal manusia, kok bisa engkau melakukan itu? Dia tidak mengucapkan kata-kata yang dimurkain dan dia tidak melakukan perbuatan yang dimurkain. Dia tahan diri jemaah. Ada orang yang melakukan ini karena Allah, ada yang karena supaya terlihat wibawa di dalam masyarakat. Ya. Ada yang melakukan itu karena itu. Yang ketiga, maqamur ridha. Ridha dia. Udah lewat tuh, tadi menahan diri enggak? Dia ridha dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Dan ini maqam lebih tinggi daripada kesabaran. Sebagian ulama mewajibkan maqam ini. Ridha. Kemudian yang keempat, maqam syukur. Maqam syukur. Kena musibah, syukur. Dia melihat musibah itu nikmat sudah. Dari mana? Dari hikmah-hikmah tadi yang dia lihat, jadi nikmat sebenarnya. Bagaimana supaya bisa bersyukur? Ini akan ingatkan agar engkau naik tingkatanmu. Jangan bicara sabar lagi, udahlah. Naik ke ridha, naik ke syukur. Disebutkan oleh para ulama ada 5 perkara yang kalau dia menghadirkan 5 perkara dalam benak dia, insya Allah dia akan gembira dengan musibah yang menimpa dan bersyukur. Maka dia akan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Yang pertama, bahwa dalam setiap musibah, dalam setiap penyakit, pasti engkau bisa gambarkan penyakit dan musibah itu lebih berat dari itu. Engkau bayangkan itu. Sehingga ketika engkau kehilangan salah satu anakmu, engkau akan alhamdulillah ya. Satu yang meninggal. Ketika engkau dikasih musibah suami yang temperamental, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Suamiku marahan tapi dia tidak berzina. Alhamdulillah dia masih sholat. Dia masih sholat. Engkau pokok gambarkan musibah yang lebih besar dari itu. Yang Allah mampu memberikan itu. Melipat gandakan musibah yang menimpamu. Masya Allah. Seorang yang kehilangan satu gigi. Satu giginya hilang. Dia bayangkan alhamdulillah cuma satu. Maka di sini syukurnya. Alhamdulillah cuma satu. Allah bisa bikin semua gigiku habis. Yang luka tangannya. Yang terkena minyak ya. Sedikit umpamanya. Percikan minyak dia. Dia alhamdulillah minyaknya enggak menimpa wajahku. Jadi ketika seorang menghadirkan dalam jiwanya bahwa musibah yang menimpa dia bisa Allah lipat gandakan, maka dia akan bersyukur dan mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah cuma segitu musibahnya, alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mendorong dia untuk bersyukur, musibah itu tidak menimpa agama dia. Alhamdulillah Allah, aku nggak sampai keluar dari agama.
Kalau bicara anaknya kena musibah, alhamdulillah ya anakku nggak sampai berzina. Nggak sampai berzina. Alhamdulillah anakku masih sholat. Jadi bersyukur kepada Allah karena musibahnya tidak menimpa agama kita. Aku masih bisa sholat, aku masih ingat sama Allah. Alhamdulillah. Karena kalau menimpa agama, na'udzubillah. Makanya Nabi SAW berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah menimpa agama kami. Yang ketiga, yang namanya musibah kan boleh jadi hukuman dari Allah. Dan alhamdulillah hukuman itu di dunia. Sehingga kalau engkau bayangkan tadi yang kita bicarakan, kalau Allah ingin, kata Nabi SAW, kalau Allah ingin kebaikan buat hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Kalau enggak Allah tunda di akhirat nanti. Maka dia alhamdulillah. Kenapa musibah dunia bentar lagi hilang? Kalau bicara dia mau dia kena kanker stadium 4, yang kenapa bentar lagi mati selesai. Tapi kalau di akhirat, na'udzubillah, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Jadi kau alhamdulillah disegerakan sama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mampu untuk menundanya dan tidak menurunkannya kepadamu. Kemudian yang keempat, yang namanya musibah kan udah dicatat. Kalau musibah itu jumlahnya 10 yang menimpamu, dengan 1 udah turun, kau mengatakan alhamdulillah, selesai sudah 1 musibah ini. Nanti dapat 2, selesai 2, alhamdulillah. Selesai 3. Jadi orang jadi bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Karena memang negeri ini negeri bala. Yang kelima, di sini dia membayangkan pahalanya lebih banyak, lebih besar daripada musibah itu. Karena sejatinya musibah-musibah itu adalah lorong-lorong yang mengantarkan ke akhirat. Lorong-lorong yang mengantarkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau antum tidak bisa bayangkan itu, maka antum tidak akan pernah bersyukur. Yang ada antum akan terus mengeluh. Dan manusia dalam syukur itu ada 3 macam. Yang satu, syukurnya orang awam. Kalau dapat nikmat baru alhamdulillah. Yang kedua, syukurnya orang khusus. Dia bersyukur atas nikmat dan bala. Yang ketiga, syukurnya orang yang sangat khusus. Dia sudah tidak memandang kepada musibah itu. Dia memandang kepada Allah yang maha baik. Maqam ihsan. Makanya Nabi Ayub ketika terkena musibah, apa doanya beliau? Beliau mengatakan, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Aku terkena penyakit ya Allah. Dan engkau arhamur rahimin. Engkau yang maha pengasih di antara yang mengasihi. Wa anta. Nabi Yunus di perutnya ikan. Dia mengatakan, la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu syukurnya orang yang sudah melihat, memandang kepada Allah. Bahwa Allah itu maha segala-galanya. Maha baik. Jadi musibah dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan, aduh gak ada apa-apanya. Maka semoga kita bisa mencapai makom tersebut. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustadz untuk ilmunya. Dan Masya Allah, seperti biasa banyak pertanyaan masuk. Kita akan coba untuk pertanyaan pertama Ustadz. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, afwan, dari ayat Al-Imran 186 dikatakan agar kita bersabar. Ini tampaknya sudah dijelaskan, namun mungkin bisa dibantu lebih jelas Ustadz. Mohon penjelasannya, sebab seringkali sabar itu diartikan dengan menerima semua yang terjadi. Jadi apakah jika misalnya kita mendapat perlakuan yang tidak kita sukai, kita harus terima? Bagaimana kalau kita melawan dan menolak? Apakah itu berarti kita tidak sabar? Ataukah maksudnya cukup bahwa kita menerima ini sebagai qadar dari Allah Subhanahu wa taala, lalu tetap berusaha agar tidak lagi merasakan perlakuan yang menyakitkan itu? Dan kalau dibilang bahwa Allah menetapkan ini karena dianggap kita mampu, apakah berarti kita mampu menerima itu dalam diam? Ataukah termasuk bahwa kita mampu mencari solusi agar keluar dari masalah berat
itu. Karena saya pernah dengar kalau kita tidak diam dan juga menerima perlakuan tidak menyenangkan itu, otomatis kita gagal naik kelas iman dan tidak terjadi pengguguran dosa. Jujur saya bingung. Jazakallah khair Ustadz untuk penjelasannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, yang pertama, kita perlu memahami apa makna sabar. Sabar itu bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu. Sabar itu menerima tadi bahwa ini ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dan dia tidak melakukan perbuatan yang dibenci Allah dan tidak mengatakan perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan syariat dan tidak sesuai dengan akal sehat. Itu sabar. Kalau bicara ada orang yang menzalimin kita bersabar. Tetap sabar itu nggak boleh lepas dari kita. Makna sabar menahan diri untuk melakukan atau mengatakan sesuatu yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Kalau berkaitan dengan orang yang menzalimin kita, apakah boleh kita melawan? Boleh. Menunjukkan sikap terhadap mereka supaya dia tidak menzalimi lagi. Silakan. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, la yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qaul illa man zulim. Allah itu tidak suka dengan ucapan-ucapan yang buruk ya. Allah nggak suka. Kecuali orang yang dizalimi. Jadi dia tetap bersabar, tapi dia boleh mengambil hak dia. Menuntut hak dia, diperbolehkan. Dan tidak bertentangan dengan kesabaran tadi sebenarnya. Kemudian ada orang-orang yang, kalau contoh ya, seorang yang mungkin bekerja di sebuah perusahaan, dia mendapatkan kezaliman dari atasannya. Dia mungkin juga ada fitnah dari orang-orang yang di sekitar dia. Tapi dia memilih bersabar, dia tidak memilih menuntut, yaitu pilihan dia. Dia memaafkan. Jadi bersabar bukan berarti dia tidak menunjukkan sikap. Kemudian ada orang yang menunjukkan sikapnya, dia memaafkan orang yang menzalimin dia. Bukan dia nggak mampu menuntut, Anda maafkanlah. Anda maafkan dia. Jadi intinya seperti itu. Kaumnya Nabi Musa alaihissalam ya. Sebelum Nabi Musa datang ini berkaitan dengan kesabaran ya. Kaumnya Nabi Musa ini di Mesir. Mereka mengatakan, qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Kata mereka, wahai Musa, sebelum engkau datang kita ini dizalimin, ditindas sama Fir'aun. Engkau datang juga sama aja. Kita dizalimin sama Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum. Semoga Allah membinasakan musuh kalian. Wa yastakhlifakum fil ard. Kemudian Allah menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi ini. Fayandur kaifa ta'malun. Lalu Allah melihat bagaimana perbuatan kalian nantinya. Jadi ada kesabaran yang diam. Yang tidak memberontak. Yang akhirnya kita lihat kaumnya Nabi Musa itu kabur. Mereka tidak melawan Fir'aun. Mereka hijrah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam di kota Mekah, mereka nggak melawan. Mereka hijrah. Tapi tatkala sampai kota Madinah, Allah perbolehkan mereka untuk berjuang, untuk berjihad. Maka dihadapi. Jadi mungkin kita bisa menempatkan diri kita kapan kita diam, kita memaafkan dan itu lebih baik, dan kapan kita memang harus melawan. Hadza wallahu a'lam bissawab.